Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Suci Wulandari, kelas 12 Asisten Keperawatan, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang tahapan strategi pemasaran. Yang pertama, ada identifikasi target pelanggan. Pengertian dari target pelanggan adalah sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk. Umumnya, target pelanggan akan memiliki karakteristik yang sama, baik dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Jadi, target pelanggan itu adalah seperti konsumen. Dan macam-macamnya, yaitu mengidentifikasinya. 1. Kebiasaan calon pembeli. Contohnya, mengutamakan produk yang terbuat dari bahan yang alami. Lalu yang kedua, kesukaan calon pembeli. Contohnya, konsumen lebih senang produk dengan harga yang terjangkau. Lalu setelah mengetahui target pasar, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan terhadap produk. Yang pertama, menciptakan produk baru. Setelah menjelaskan secara detail siapa calon konsumen dan bagaimana peluang bisnisnya, maka bisa menciptakan produk baru dengan memastikan semua elemennya sesuai dengan target pasar tersebut. Elemen tersebut bisa berupa jenis produk yang dihasilkan, kemasan produk, harga yang ditawarkan, kemudahan pengiriman, maupun kegiatan purna jual. Lalu yang kedua, mengembangkan produk. Salah satu caranya bisa melakukan repackage atau mengemas ulang, misalnya dengan membuat kemasan yang lebih kecil jika target pasar adalah masyarakat yang gemar dengan produk ekonomis, atau lebih besar jika target pasar adalah masyarakat yang gemar dengan produk hemat. Jadi, mengembangkan produk ini menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya, temukan peluang pemasaran strategi. Yang pertama, ketahui target pasar. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar. Semakin spesifik target pasar, semakin besar peluang untuk sukses. Dengan kata lain, target pasar adalah calon pembeli potensial yang harus mendapatkan informasi dan promosi terkait produk kita. Lalu yang kedua, memilih tempat strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Contohnya, misalnya jika memutuskan untuk menjual produk jamu, maka berjualan di tempat toko obat-obatan atau ramuan-ramuan herbal. Lalu, yang ketiga, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga. Strategi pemasaran sangat dibutuhkan agar produk yang dijual dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat dan tentu saja mendapatkan banyak konsumen. Lalu ada implementasi rencana pemasaran, dan pengertiannya sendiri adalah proses yang mengubah seni administrasi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi meliputi acara sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melakukan rencana pemasaran.
Tahapan implementasi strategi pemasaran yaitu yang pertama, persiapan implementasi, yang kedua, implementasi seni administrasi pemasaran, yang ketiga, pengendalian kinerja pemasaran, yang keempat, evaluasi kinerja pemasaran, yang kelima, pengukuran kinerja pemasaran, yang keenam, kaji ulang seni administrasi pemasaran. Lalu selanjutnya membangun rencana pemasaran strategi. Strategi pemasaran berbentuk oleh keseluruhan dari tujuan bisnis, dan hal ini sudah mencakup definisi bisnis, deskripsi produk atau layanan, profil target pengguna dan juga klien, serta untuk menentukan peran perusahaan dalam hubungannya dengan para pesaing bisnisnya. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan pemasaran yang lebih spesifik dari sebelumnya. Lalu langkah-langkahnya membangun rencana pemasaran strategi yaitu yang pertama, mulai analisis situasi perusahaan. Bagian pertama ini mendefinisikan perusahaan dan produk atau layanannya, lalu menunjukkan bagaimana manfaat yang diberikan untuk pelanggan dan apa yang membedakan dari pesaing. Contohnya, jamu tradisional jelly drink kunyit asam yang jika dikonsumsi akan menambah imun tubuh. Dan yang membedakan minuman jelly drink kunyit asam ini dari yang lain adalah minuman ini terdapat jelly sehingga peminatnya tidak hanya dari kalangan tua, tapi juga bisa dinikmati oleh kalangan muda. Lalu yang kedua, buat daftar sasaran pemasaran. Tulis daftar sasaran dan buat sasaran itu terukur sehingga akan tahu kapan mencapainya. Contoh, mengharapkan peningkatan penjualan dari jelly drink kunyit asam ini tadi 20% dari penjualan produk per tahun. Lalu yang ketiga, mengembangkan strategi dan taktik komunikasi pemasaran yang akan digunakan, merincikan teknik yang akan digunakan untuk menjangkau prospek ini dan mencapai sasaran. Contohnya membentuk periklanan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung pada produk jamu jelly drink kunyit asam. Baik, sekian presentasi dari PowerPoint saya. Apabila ada salah kata-kata dan kurangnya pengertian dari yang saya buat, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.